Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview film Makmum. Makmum adalah sebuah film hantu Indonesia yang diangkat dari film pendek peraih berbagai penghargaan. Makmum karya Riza Pahlevi dan dirilis pada 15 Agustus 2019. Disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu, diproduseri oleh Diraj Kalwani, dan diproduksi oleh Blue Water Films dan The Company. Film tersebut dibintangi oleh Titi Kamal sebagai Rini, Ali Syakib sebagai Ustad, Tisa Biani sebagai Nurul, Adila Fitri sebagai Putri, Bianca Hello sebagai Nisa, Jajang Cinur sebagai Bu Kinanti, dan Reni Yuliana sebagai Rosa. Ini adalah pertama kalinya Titi Kamal mencoba film horor. Sosok gaib yang disebut Makmum oleh para penghuni asrama semakin sering mengganggu sejak Rini menetap kembali di asrama untuk memenuhi permintaan Bu Kinanti yang kesehatannya terus menurun. Rosa, pemimpin pemimpin asrama baru, tidak menanggapi ketakutan tiga siswi, yaitu Nurul, Nisa, dan Putri, yang dilarang keluar asrama selama masa liburan karena nilai mereka yang jelek. Intensitas kesurupan Putri yang terus meningkat membuat suasana semakin tidak kondusif. Rini menyadari ada sesuatu yang tidak beres di dalam asrama ini. Ia mencoba membantu para siswi dan berusaha menguak misteri tersebut. Ia tidak sadar bahwa nyawanya terancam. Musim libur tiba, tetapi tiga gadis asrama tidak diizinkan pulang ke rumah orang tua sebab mereka mendapat nilai yang jelek di sekolah. Ketiganya adalah Nurul, Nisa, dan Putri. Suasana asrama yang sepi perlahan mulai menampakkan sisi lainnya. Mereka diperintahkan untuk tetap tinggal di asrama dan diwajibkan melakukan tugas-tugas domestik. Hingga suatu hari, asrama kedatangan seorang perempuan dewasa muda bernama Rini. Rini diminta datang oleh Ibu Kinanti untuk menggantikannya mengelola asrama, sebab beliau sudah mulai tua dan sakit-sakitan. Suatu hari, Nurul melakukan sholat malam sendirian, sementara dua temannya sedang tidur di dalam kamar yang sama. Suatu hari, Nurul melakukan sholat malam sendirian, sementara dua temannya sedang tidur di dalam kamar yang sama. Nurul merasa ada sosok yang mengikutinya dari belakang. Sosok itu bahkan sayup-sayup terdengar mengikuti bacaan sholat yang dia lantunkan. Persis layaknya seorang makmum dalam ketika sedang sholat berjamaah, Nurul akhirnya dapat menyelesaikan sholat meski dalam keadaan yang sangat ketakutan. Sejak kejadian tersebut, mereka mulai merasakan teror yang tidak biasa. Namun, aduannya pada Rosa, si pengurus panti berhati dingin, tidak digubris. Kedatangan Rini seperti membawa angin segar bagi Nurul dan kawan-kawan. Setidaknya, ada orang yang mendengar bahwa selama beberapa hari, mereka merasa mendapat gangguan dari makhluk halus. Salah satu di antaranya ketiganya bahkan kerap kerasukan. Rini pun merasakan hal yang sama begitu melihat gadis-gadis itu. Rini tahu bahwa sesuatu yang menakutkan sedang terjadi. Sesuatu dari masa lalu datang ingin menyelesaikan dendamnya. Sayang, Rini tidak menyadari di awal bahwa teror ini akan ikut mengancam keselamatannya. Film Makmum yang tayang di bioskop pada pertengahan tahun 2019 ini sebenarnya diangkat dari film pendek karya Riza Pahlevi. Film berdurasi kurang lebih 7 menit ini mendapatkan penghargaan dari dalam dan luar negeri. Makmum bahkan ditayangkan di beberapa festival film bergengsi. Beberapa festival yang ditayangi Makmum antara lain The Crappy International Movie di Spanyol, Popcorn Award, Hello Fest, dan Jogja Nepek Asian Film Festival. Film pendek Makmum sendiri sebenarnya sudah diunggah ke YouTube sejak 2015 lalu. Hingga beberapa tahun kemudian ia dilirik oleh
Diraj Kalwani selaku produser film. Pembuatan film pendek Makmum tidak sederhana yang terlihat, sebab mengangkat premis yang sangat sensitif, yaitu ibadah tapi diganggu setan. Riza Pahlavi melakukan riset dengan mendatangi para tokoh agama dalam menggarap idenya ini. Merasa khawatir dengan film yang akan dibuat ini, Riza Pahlavi bahkan mempelajari lebih jauh mengenai salat tahajud agar tidak ada yang meleset dan salah. Berkait dengan agama atau kepercayaan sesuatu memang selalu dibuat dengan kajian yang tidak boleh asal. Mengetahui kesuksesan film pendek Makmum, Diraj Kalwani melihatnya sebagai suatu yang berpotensi untuk dinaikkan ke layar lebar. Sayang, gagasan ini tidak begitu saja diterima oleh Riza Pahlavi selaku sutradara. Bagaimanapun, mengangkat cerita pendek yang hanya 7 menit ke dalam film layar lebar berdurasi sekitar 90 menit bukan perkara mudah. Banyak aspek yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan, mulai dari pengembangan alur, cerita, konflik, hingga karakter. Sebagai sutradara film pendek Makmum, Riza Pahlavi dilibatkan dalam menulis skenario. Penggarapan skenario film Makmum versi layar lebar diperhatikan dengan sungguh-sungguh agar ruh film pendek Makmum tetap terasa. Pada proses pembuatan skenarionya, Riza tidak menghilangkan adegan-adegan yang esensial dan penting dalam film pendek Makmum, melainkan diimprovisasi. Hal ini dilakukan supaya agar kengerian film pendek Makmum tetap dapat terasa saat diangkat ke layar lebar. Film Makmum versi layar lebar digarap oleh sutradara Hadrah Daeng Ratu. Karirnya mulai dengan menyutradarai film pendek berjudul Sabotase pada tahun 2009 silam. Film pendek harapannya tersebut dianugerah sebagai film pendek terbaik pada ajang FFI atau Festival Film Indonesia di tahun yang sama. Pada akhirnya, kehadiran Makmum bagaimanapun menambah kaya koleksi film horor Indonesia. Di tengah kontroversi dan kritikan, film ini berhasil meraup sukses di negeri tetangga, Malaysia. Kabar berita ini diikuti dengan pencapaian mendapat rekor muri akhir 2019 lalu. Bagi Anda pecinta film horor, Makmum layak masuk dalam daftar tontonan. Teror oleh makhluk gaib yang justru seolah tidak mempan dengan ayat-ayat Al-Quran menjadi ketakutan dalam level berbeda.